Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gueser Indonesia Raya, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Badu, channel seputar sepeda yang selalu edukatif dan menambah wawasan tentang dunia persepedaan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas beberapa kekurangan sepeda yang sudah ditunggu-tunggu oleh Gueser, yang juga sudah mulai bisa dibeli di kota-kota besar di Indonesia, yaitu Xtrada 6 Limited Edition 2020-2021. Sebagai catatan, bandrol resmi Xtrada 6 Limited Edition ini adalah 7 juta rupiah, yang mana sudah menyentuh level psikologis jika dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, yaitu Trail Vanquish Elite 2021 yang dibanderol 6,8 juta rupiah. Dengan selisih harga 200.000 lebih mahal, apakah spek Xtrada 6 Limited Edition ini juga lebih unggul daripada Trail Vanquish Elite 2021? Ternyata tidak. Ada beberapa part yang Trail Vanquish Elite terbaru ini lebih unggul daripada Xtrada 6 Limited Edition. Apa saja yang dimaksud? Simak terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia sepeda, dan juga supaya apa yang kita sampaikan bisa dijangkau oleh goeser-goeser se-Indonesia. Apabila ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar, pasti akan kita jawab. Bagi goeser yang belum melihat video kami sebelumnya, yaitu spek lengkap Polygon Xtrada 6 Limited Edition, bisa klik tautan di kolom deskripsi. Check it out. Seperti yang kita tahu, Polygon Xtrada 6 Limited Edition ini sangat hype akhir-akhir ini. Dibuktikan dengan antusiasme goeser untuk meminang sepeda ini, sampai dengan toko-toko yang menaikkan harga jauh di atas bandrol resmi. Tapi, apakah Polygon Xtrada 6 Limited Edition ini sudah sempurna untuk standar dan part teknologi sepeda sekarang ini? Menurut catatan kami, ada beberapa part yang masih ketinggalan zaman dan ketinggalan teknologi dibanding dengan merek sebelah, yang sebaiknya di-upgrade oleh Polygon, mengingat harganya yang sudah mencapai 7 juta rupiah dan lebih mahal daripada pesaingnya. Part itu adalah: yang pertama, fork. Dengan harga yang dibanderol 7 juta rupiah, seharusnya Polygon sudah menggunakan fork dengan suspensi udara atau air suspension, seperti halnya Trail Vanquish Elite 2021 yang dibanderol 200.000 lebih murah, atau United Clovis yang dibanderol 500.000 lebih murah daripada Xtrada 6 Limited Edition ini. Sebagai perbandingan, Trail Vanquish Elite 2021 menggunakan fork Santur XCR Air Suspension dengan travel 120 mm lockout. Kemudian, United Clovis 5 menggunakan fork Venom Air Suspension dengan travel 120 mm lockout. Sedangkan Xtrada 6 Limited Edition ini menggunakan Santur XCR dengan travel 120 mm lockout coil spring atau PER. Di poin ini, jelas Xtrada 6 Limited Edition ini ketinggalan dibanding dengan pesaingnya di sepeda dengan rank harga 6-7 jutaan. Lantas, kenapa harus menggunakan fork dengan suspensi udara? Fork dengan suspensi udara jelas memberikan kenyamanan dan kestabilan saat bersepeda, yang lebih baik daripada fork dengan suspensi coil spring atau PER. Kemudian head tube dan fork yang masih konvensional dan belum tapered. Di market sepeda harga 6-7 jutaan, Polygon Xtrada 6 Limited Edition ini head to head dengan Trail Vanquish Elite 2021 yang sudah mengadopsi head tube dan fork tapered. Bahkan dengan United Clovis 5 yang dibanderol 6,5 juta juga sudah mengaplikasikan head tube dan fork tapered. Di poin ini kita kurang bisa ngerti dengan keputusan tim research dan development dari Polygon. Kenapa masih enggan untuk mengaplikasikan tube dan fork tapered di Polygon Xtrada 6 Limited Edition ini? Menjadi pertanyaan, kenapa harus menggunakan head tube dan fork tapered? Selain penampilan lebih keren karena ukuran yang sedikit lebih besar dibanding dengan head tube dan fork yang masih konvensional, head tube dan fork tapered memberikan kestabilan yang lebih di saat kita riding dibandingkan dengan yang belum tapered. Begini penjelasan singkatnya. Untuk head tube dan fork yang masih konvensional memiliki diameter tabung yang sama dari atas ke bawah. Sedangkan yang tapered head tube dan fork adalah jenis head tube di mana lubang head tube di bawah besar kemudian mengecil di atas. Bentuknya yang melebar atau membuka ke bawah membuatnya bisa menopang lebih kuat daripada fork yang lurus. Beberapa review mengatakan head tube ini membuat fork terasa lebih mantap dan tidak goyang, dan dianggap bisa memberikan kontrol sepeda yang lebih stabil, presisi, cornering yang lebih mulus dan responsif, tanpa harus memiliki dimensi yang terlalu besar dan berat seperti head tube oversize. Selanjutnya adalah boost. Lagi-lagi di poin ini, Polygon Xtrada 6 Limited Edition juga kalah dibanding dengan sepeda di rank harga yang sama, yaitu Trail Vanquish Elite 2021 dan United Clovis 5, yang semuanya sudah mengaplikasikan boost pada frame dan hub rodanya. Polygon Xtrada 6 Limited Edition ini masih menggunakan frame dan hub sama seperti seri yang terdahulu.
belum mengadopsi frame dan hub bus. Berikut adalah penjelasan singkat apa itu bus frame dan hub roda. Bus adalah standar baru untuk lebar frame dan hub roda sepeda, di mana dropout atau dudukan hub roda memiliki lebar 110 mm untuk roda depan dan 148 mm untuk roda belakang. Bus mempunyai axle yang lebih lebar, 6 mm untuk axle roda depan dan 10 mm untuk axle roda belakang. Standar frame yang umum ada dipakai sekarang, untuk roda depan lebarnya 100 mm dan roda belakang 142 mm. Sedangkan frame dan hub roda bus memiliki lebar 110 mm untuk roda depan dan 148 mm untuk roda belakang. Hub roda yang lebih lebar membuat sepeda yang lebih kokoh dan stabil. Sudut jari-jari roda yang lebih landai juga akan membuat roda yang lebih kuat dan kaku. Yang terakhir adalah True Axle. Polygon Xtrada 6 Limited Edition ini masih menggunakan quick release skewer dan belum menggunakan True Axle untuk mekanisme melepas ban sepeda. Di poin ini hanya United Clovis 5 yang dibanderol 6,5 juta rupiah yang sudah mengaplikasikan True Axle untuk mekanisme melepas rodanya. Sedangkan Trail Vanquish Elite 2021 walaupun sudah mengaplikasikan frame bus, tapi masih menggunakan skema quick release untuk mekanisme melepas bannya. Berikut adalah sedikit penjelasannya. Quick release skewer dan True Axle, keduanya adalah as atau pin yang terbuat dari batang logam yang menjaga roda sepeda tetap pada porosnya. Skewer menggunakan mekanisme jepit untuk menjaga posisi sepeda, sedangkan True Axle menggunakan ulir pada frame atau dropout untuk menjaga roda. Konsep teknologi True Axle memakai pin as yang lebih tebal dan dipasangkan ke ulir atau drat langsung pada frame sepeda. Dengan as yang lebih tebal dan terkunci itu, maka hasilnya adalah peningkatan kekuatan dan stabilan roda sepeda. Kemungkinan untuk roda bergeser karena tekanan atau pengereman yang sangat kuat jauh lebih kecil dibandingkan dengan skewer. Satu ujung pin as terkunci pada frame sepeda, satu sisi lainnya bisa dikunci berbagai cara. Tetapi biasanya penguncian True Axle juga menggunakan metode yang lebih mudah untuk dibuka tutup tanpa menggunakan alat khusus. Jadi, tidak hanya lebih aman, True Axle juga mempengaruhi performa sepeda. Tidak heran kalau pemakaian True Axle mulai menggantikan pemakaian skewer. Ukuran tebal diameter True Axle yang umum adalah 12 mm, 15 mm, dan 20 mm. Pengaruh True Axle terhadap performa sepeda yaitu yang pertama, meningkatkan steering dan handling, yang kedua, mengurangi gesekan dan tahanan rem. Walaupun mempunyai kelebihan di atas, True Axle juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu berat dan kurang praktis. Geser. Tadi sudah kita uraikan beberapa kekurangan dari Xtrada 6 Limited Edition. Apakah Goeser akan tetap meminangnya dan riding dengan perasaan bangga karena nama besar Polygon sebagai market leader persepedaan di Indonesia, atau Goeser akan beralih ke brand sebelah yang menawarkan spek lebih? Pilihannya ada di Goeser semua. Sekian video ulasan kekurangan Xtrada 6 Limited Edition ini. Tetap goes, tetap sehat, jangan lupa safety riding. Jangan bergerombol, taati peraturan lalu lintas. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.